Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Isniani Kulsum. Pada pertemuan yang ke-9 ini saya akan membahas hadis tentang penyakit pasti ada obatnya, yang berbunyi Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Zubair, hadatsana Umar bin Su'aib bin Abi Husain qala hadatsani Atha bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaa. Riwayat Bukhari. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sya'in bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atta bin Abi Rabah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak usah khawatir. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan manusia harus senantiasa beribadah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, dan bertawakal, karena hanya Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit. Dan nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu kita harus mendekatkan diri selalu kepada Allah. Dengan apa? Dengan bertawakal kepada Allah, berikhtiar dan berusaha, serta selalu berdoa agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ke-10 ini saya akan membahas hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Hadisnya yang berbunyi Hadatsana Hafs bin Umar, hadatsana Syu'bah qala ahbarani Habib bin Abi Sabit qala sami'tu Ibrahim bin Sa'd qala sami'tu Usamah bin Zaid yuhaddisu Sa'dan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Iza sami'atum bit-ta'uni bi'ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Riwayat Al-Bukhari. Menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata, mengabarkan kepadaku Habib bin Abi Sabit, ia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad. Ia berkata, aku mendengar Usamah bin Zaid menceritakan dari Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwa jika terjadi suatu wabah di wilayah tersebut atau di wilayah lain, maka kita tidak boleh memasuki wilayah tersebut. Tetapi jika terjadi suatu wilayah di tempat yang kita tinggal, maka kita jangan keluar. Kita harus tetap diam. Jangan tinggalkan tempat kita itu. Nah, agar apa? Agar kita bisa memutuskan rantai wabah tersebut. Karena kalau misalkan di suatu wilayah terjadi wabah, maka kita tidak boleh mendekati wilayah tersebut. Dan kalau misalkan di tempat kita berada terjadinya suatu wabah, maka jangan tinggalkan tempat
kita berada gitu. Nah, hadis pendidikan di dalam hadis ini yaitu berdiam diri di rumah ketika ada wabah merupakan suatu hal untuk mencegah terjadinya penularan suatu wabah, dan jangan mendekati atau memasuki wilayah yang terkena wabah. Di pertemuan ini saya akan membahas hadis tentang karantina orang yang sakit. Hadisnya berbunyi, qala Abu Salamah bin Abdurrahman sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tudibul mumridu 'alal muslim. Riwayat Al-Bukhari. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya orang yang sehat tidak boleh mencampur baurkan dengan orang yang sakit. Seperti halnya di wabah COVID-19 ini diadakannya karantina oleh pemerintah, yaitu untuk memisahkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat agar orang yang sehat itu tidak tertular oleh orang yang sakit. Nah, dalam kandungan nilai pendidikan, hadis ini menjelaskan bahwa kita harus banyak mengingat Allah dengan cara tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa berzikir, beribadah, peduli terhadap lingkungan sekitar. Bahwasanya biasanya kita kemana-mana tidak menggunakan masker atau tidak bercuci tangan, dan sekarang adanya wabah COVID ini jadi hikmahnya kepada kita semua bahwa kita harus menjaga kebersihan, bukan hanya kebersihan diri kita sendiri, tapi kebersihan lingkungan juga. Dan juga kita harus peduli akan diri kita sendiri dan juga diri orang lain agar senantiasa menjaga kesehatan. Pertemuan yang ke-12 ini saya akan membahas hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Adapun hadisnya yang berbunyi, hadatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsana Hisham bin Yusuf, ahbarana Ma'mar an az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hama. Riwayat Al-Bukhari. Menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar bin Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa penyakit menular dan tidak ada syafar kesialan di bulan Syawal dan tidak juga hama burung hantu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan di bulan Syawal dan juga tidak ada hama atau burung hantu selain kehendak Allah. Di pertemuan yang ke-13 ini saya akan membahas hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadisnya yang berbunyi, hadatsana Ishaq ahbarana Habban hadatsana Dawud bin Abi Furati hadatsana Abdullah bin Buraidah ayyuh ya ibni Ammar an Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi
ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kasaballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Riwayat Al-Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Hamban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'man, dari Aisyah istri Nabi SAW. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal ta'un atau wabah penyakit. Lalu Nabi SAW memberitahunya, dahulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang kena penyakit atau ta'un itu adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi kepada mereka yang terkena musibah atau penyakit itu adalah semua kehendak Allah. Nah, penyakit ini juga bagi orang-orang mukmin yang tertimpa ta'un, ketika meninggal dia akan mati syahid. Hadis ini menjelaskan bahwa tadi perihal orang yang kena ta'un atau wabah penyakit, matinya akan mati syahid. Dan semoga orang mukmin yang terkena wabah matinya akan mati syahid. Nilai yang terkandung dalam hadis ini bahwa seperti tadi kita harus selalu senantiasa beribadah dan berserah diri hanya kepada Allah. Yang ke-14 ini saya akan membahas hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Adapun hadisnya yang berbunyi, hadatsani Zuhair bin Harb, hadatsana Zarizun an Suhaili an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna asy-syahida fiikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa syahid qala inna syuhada'a ummati idam la qalil qalu faman hum ya Rasulullah qala man qutila fi sabilillahi fa huwa syahid wa man mata fi sabilillahi fa huwa syahid wa man mata ta'uni fa huwa syahid wa man mata fil batni fa huwa syahid wal ghariqu syahid. Riwayat Muslim. Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah yang syahid ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka bertanya, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang gugur di medan perang itu mati syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid.
Orang yang mati karena tertimpa taun atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa mati syahid itu tidak hanya orang yang gugur di medan perang, tetapi orang yang tenggelam, orang yang terkena wabah atau taun, orang yang sakit perut meninggal, itu juga syahid. Dan nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis ini bahwa kita harus senantiasa beribadah dan meningkatkan diri terhadap keimanan kita. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun ujian atau keberuntungan itu semua hanyalah kehendak Allah. Pada pertemuan yang ke-15 ini saya akan membahas hadis tentang taun, wabah adalah kesahidan. Adapun hadisnya yang berbunyi, hadatsana Hamid bin Umar al-Baqrawi, hadatsana Abdul Wahid yakni bin Ziyad, hadatsana Asimun an Hafsah binti Sirin qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amrah qalat qultu bit-ta'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatun likulli muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Baqrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Ashim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena taun. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa penyakit taun adalah dari Allah, dan bagi orang muslim yang terkena penyakit taun lalu ia meninggal, bahwa ia akan atau ia mati seperti orang yang mati syahid. Bahwa sebagaimana tadi hadis menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Nah, Allah tidak akan menurunkan suatu ujian atau musibah kecuali sebagaimana hendak Allah atau atas kehendak Allah. Nah, nilai pendidikan atau nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa penyakit taun sama seperti orang yang syahid atau orang muslim yang meninggal karena penyakit taun. Dan nilai pendidikannya yaitu Allah